Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan ajarkan bagaimana kita menggunakan aplikasi analisis butir secara modern atau aplikasi untuk model RAS, ya, satu parameter logistik untuk menganalisis butir, ya. Nah, di sini aplikasinya ada Quest, ya, yang akan kita kenalkan adalah Quest. Yang perlu diperhatikan adalah antara Quest, aplikasi Quest dengan file-filenya, ya. Ada file sintak dan file jawaban respon dari peserta tes ini harus dalam satu folder, ya. Jadi foldernya antara Quest dengan sintak dan data respon, ya, ini harus satu folder, tidak boleh berbeda folder. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bagaimana menyediakan proses dengan yang tadi yang di itemen, ya. Maka untuk data respondennya, jawaban dari masing-masing respon, ini kita masukkan ke dalam notepad. Jadi seperti tadi kita sediakan dari Excel, ya, copy, paste, ya, di notepad, kemudian direkatkan, ya, dengan pakai replace, ya, sehingga menjadi rekat seperti ini, ya. Boleh di sini untuk membedakan antara ID peserta tes dengan jawaban mereka, dikasih spasi juga boleh. Nah, di sini yang jelas teman-teman, spasi 1, ya, spasi 1 dari 001 sampai dengan di sini, ya. Ini adalah identitas peserta tes. Nah, artinya apa? Spasi 1 sampai dengan 4, ya, ini adalah identitas peserta tes kita. Nah, di sini jelas, ya. Ini line 1 kolom 4 ini adalah identitas. Kemudian untuk jawaban berada di spasi 5, ya, spasi 5 nomor 1. Kemudian spasi nomor terakhir ini ada di spasi ke-44. Ini harus tidak boleh salah, ya, harus diperhatikan, ya. Dari spasi 1 sampai spasi 4 ini adalah identitas. Kemudian spasi 5 sampai spasi 44 ini adalah jawaban peserta tes kita. Ini adalah gambar pertama yang harus kita siapkan. Kemudian yang kedua, ini adalah sintak. Nah, di sini sintak, perhatikan teman-teman sekalian, ya, agar tidak salah tangkap. Jadi di sini, ya, nanti yang dirubah adalah ini titel biarkan saja, ya. Jadi ini boleh diganti, ya, boleh diganti. Yang lain juga boleh. Kemudian di sini ini kita ganti juga boleh, ya. Di sini teman-teman tidak boleh lupa ekstensi file harus dicantumkan, yaitu jadi cipare.txt, ya, cipare.txt. Dan nanti tujuannya apa? Agar data file cipare ini bisa kita istilahnya bisa terbaca, ya, bisa terbaca. Kemudian kode ada 0 ABCDE, kemudian 9. Ini adalah bentuk jawaban dari responden kita yang kita inputkan ke dalam file notepad, ya. Ada 0. Ini 0 ini artinya ketika tidak dijawab, ya. Kemudian A, ya, mereka jawabnya A. B, C, D, E, ya. 9 ini adalah ketika tidak dikerjakan. Nah, format name ini kita gantikan boleh, ya, 1 sampai 4. Ini tergantung dari yang kita isikan. Misalkan kalau tadi testi 01, testi 02 atau siswa 01, 02 dan seterusnya, maka akan berubah juga. Itemnya ini berada di spasi 5 sampai dengan spasi 44. Jadi ini yang format name-nya ini diganti, boleh. Ini boleh diganti disesuaikan dengan kondisi soalnya. Kemudian key, kunci jawaban kita masukkan di sini. Nah, di sini harus, ya, misalkan di sini ada 40 soal, maka di sini dipastikan ada 40 yang dimasukkan, ya. Ini biarkan saja estimate-nya, iterasinya 100 kali, biarkan. Nah, di sini internal, ya, internal. Ini kita biarkan saja juga nggak apa, ya, klasik 1, kemudian .txt, kemudian ini item 1.txt, kemudian theta 1.txt, kemudian map 1.txt, fit 1.txt, kemudian logiknya tabel 1.txt, show lengkap.txt. Nah, di sini teman-teman, setelah ada tanda panah ini boleh kita ganti nama, ya. Mungkin output 1, ini output 2, output 3, output 4, output 5, output 6, output 7, ini boleh. Cuma ini kan internal, ini
cenderungnya keluar ke hasil outputnya adalah klasik, maka kita kasih klasik ya. Kemudian menunjukkan item ya, statistik terkait dengan item boleh ya. Ini namanya item karena terkait dengan item ya. Ini data terkait dengan kemampuan peserta tesnya. Kemudian ini adalah map, nanti di sini peta, kemudian fit ya. Ini melihat kecocokan dengan model atau tidak. Kemudian tabel, logit ini nanti bentuknya tabel juga. Ini lengkap, ini berarti gabungan ada yang klasik, ada yang modern atau model RAS. Nah, di sini ketika sudah ya, ini harus dipastikan teman-teman antara data file ini kan namanya Ciparai. Padahal di sini ada namanya adalah SMP Ciparai, maka kita tambahkan SMP di sini. SMP spasi Ciparai. Jadi antara data jawaban dengan sintak ini harus klop. Kemudian kita save, Ctrl S ya. Maka ini sudah siap ya. Kita tutup dulu ya. Nah, kita tutup, kemudian kita buka aplikasi Quest. Nah, di sini Quest. Kemudian ketika sudah ini kita ketik submit. Kemudian spasi syntax.txt ya. Kemudian kita enter. Sudah. Nah, di sini sudah keluar banyak ya. Ada fit 1, item 1, klasik 1, lengkap, ada map 1 ya. Nah, di sini tabel 1, theta 1. Nah, ini adalah outputnya. Jadi, yang paling penting teman-teman jangan lupa antara file sintak, kemudian data yang dianalisis, ini harus sinkron, berada dalam satu folder dengan Quest. Nah, untuk membacanya, ya tinggal aja dibaca nanti teman-teman juga dibuka aja panduan yang sudah kita buatkan. Nah, di sini ini adalah untuk melihat fit item ya. Nah, di sini batasnya 0,77 sampai dengan 1,30 ya. Nah, di sini gampangnya sekilas teman-teman ketika berada di luar garis maka butir itu tidak fit dengan model RAS ya. Ini ada ya. Ini ada butir yang di atas 1,3 berada di luar garis, maka di sini butir nomor 14 ini tidak cocok dengan model RAS ya. Kemudian item. Nah, di sini ini adalah ini bacanya item 1 dari 130 ternyata yang bisa mengerjakan 93. Dari 130 yang bisa mengerjakan 14 dan seterusnya. Nah, di sini delta ini adalah tingkat kesukaran, negatif 0,21, ini 3,17. Jadi, semakin ke kiri, semakin negatif itu soal semakin mudah. Kalau semakin ke kanan, soal itu semakin susah. Nah, cara membacanya adalah kita berpatokan pada infit min square, outfit min square, infit t, outfit t. Ya. Kalau infit min square 0,77 sampai 1,30 ya. Infit t dari negatif 2 sampai dengan positif 2. Nanti silakan untuk membaca lebih detail yaitu di panduan. Nah, ini adalah ringkasan dari item ya. Item, tingkat kesukaran, fit tidak fitnya dengan model, RAS ya. Kemudian klasik. Nah, kalau klasik seperti ini teman-teman ya. Jadi ada kategori A, B, C ya. Jadi ini adalah persen tingkat kesukaran ya. Kemudian poin biserial ya, P value-nya, min ability-nya, step labelnya 1 karena cuma benar salah ya, atau mungkin skornya 0 dan 1. Threshold-nya ini tingkat kesulitan ya, tingkat kesulitan. Dari sini min square ya, ini adalah model RAS-nya. Jadi ini adalah sebenarnya ada klasiknya dan juga ada modernnya. Cuma ini kebanyakan yang ditampilkan adalah yang klasik. Nah, untuk melihat nilai konsistensi internal atau reliabilitasnya, maka teman-teman cek aja di bagian paling bawah ya. Ini kebablasannya kita naikkan dulu. Nanti di bagian bawah ada istilahnya untuk melihat nilai reliabilitasnya. Nah, di sini ya. Ini min test score, rata-rata skor dari 40 adalah 26. Standar deviasinya sekian, internal konsistensi atau nilai reliabilitasnya 0,80. Jadi sudah bagus ya ini. Sudah bagus, bisa digunakan dalam pengujian. Nah, kita buka lagi lengkap. Maka di sini akan disajikan lengkap ya. Istilahnya adalah ringkasan secara keseluruhan ya. Nah, di sini ini lengkapnya. Summary of item estimate ya, ringkasan dari item.
fit statistiknya sekian ya. Nanti untuk membacanya silahkan membuka panduan. Jadi di sini teman-teman sekalian, kalau sekelas dari peta seperti ini semakin ke atas, semakin tinggi, berarti 29. Ini adalah soal paling sulit ya, paling sulit. Nomor 2 juga sulit, tapi nomor 29 lebih sulit daripada nomor 2 ini. Nomor 24 lebih sulit daripada nomor 33. Dan yang paling mudah ini ada di paling bawah, yaitu nomor 10. Nanti bisa dicek berapa jumlah peserta yang bisa mengerjakan. Kemudian yang bawahnya tadi ini juga peta ya. Nah, peta ada garisnya, berada di luar garis ya. Di atas garis ini sebelah kanannya, sebelah kiri ini butirnya tidak fit. Artinya butir itu tidak lolos, tidak boleh digunakan dalam penelitian atau instrumennya tidak layak digunakan. Itu. Kemudian map. Nah, di sini ada petanya juga tadi ya. Ini juga peta khusus tadi ya. Ini adalah kemampuan 4, 3, 2, 1. Ini adalah kemampuan. Semakin ke atas, jadi semakin mendekati 4 itu semakin pinter. Semakin kemampuan akademiknya semakin tinggi dibanding yang nilainya negatif ya. Jadi min 2, min 1, 0 sampai dengan 4 itu adalah kemampuan. Dan juga antara kemampuan sama tingkat kesulitan butir itu disatukan. Artinya gini, kalau kemampuannya itu di atas tingkat kesulitan, maka bisa mengerjakan. Tetapi kalau kemampuannya di bawah tingkat kesulitan, maka siswa cenderung tidak bisa mengerjakan. Ingat, ini adalah model RAS. Jadi, kemampuan siswa disandingkan langsung dengan tingkat kesulitan butir, kemudian hasilnya dikaitkan langsung dihubungkan dengan peluang, ya. Peluang bisa mengerjakan atau tidak, gitu. Kemudian tabel, ini juga tabel tadi ya, ini cuma tabel. Kemudian theta ini adalah kemampuan ya. Nah, ini kemampuan juga sama ya, nih kemampuannya. Baik, ini teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana kita menggunakan Quest. Jadi Quest ini adalah aplikasi komputer untuk menganalisis butir pendekatan modern. Cocoknya adalah atau lebih spesifik adalah model RAS. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bisa teman-teman gunakan. Ingat satu lagi yang perlu saya sampaikan untuk model RAS itu jumlah minimal sampel yang digunakan bisa 30 ya. Tapi semakin banyak sampel yang digunakan, ini semakin bagus hasilnya. Semakin konsisten hasilnya. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.